Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW ada hikmah yang sangat luar biasa sekali yang tidak bisa kita lupakan. Hikmah yang pertama sesuai dengan Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hikmah yang pertama adalah untuk menampilkan sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan untuk disampaikan kepada kita semua atau yang kita kenal dengan namanya mukjizat. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala asra, telah memperjalankan siapa? Di abdihi, hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Kapan? Yang sore, lailan, sebagian malam. Karena nakiro nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam artinya seluruh malam, tapi kalau nggak pakai alif lam sebagian malam, artinya sepertiga doang. Dari mulai jam 12 lepas sampai sebelum subuh dia nyampe lagi. Dalam tafsir Razi, Mafathul Ghaib, jadi nggak setengah malam, sebagian malam itu sepertiga malam doang, sebentar kejadiannya, luar biasa. Yang aneh bukan pakai roh dan jasad. Artinya orang-orang kafir Quraisy kalau dikatakan saya mimpi semalam, orang-orang nggak heran, mimpi. Tapi kalau kata saya mimpi, ya heran. Saya di Isra dan Mi'raj kan pakai apa? Pakai badan dan roh. Wah, ini luar biasa sekali. Sedangkan perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, ada yang mengatakan Masjidil Haram benar-benar Mekah, Ka'bah. Ada yang mengatakan dari rumahnya sepupu Rasul Ummu Hani, yaitu adik daripada Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan kakaknya Ali, yaitu Ummu Hani radhiyallahu anha. Tapi benar-benar kuat benar-benar dari Masjidil Haram, Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail, dari hiburan di situ Rasulullah SAW. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Syam, atau kita kenal Palestina, itu 40 hari bu, naik onta 40 hari, itu baru pergi, pulangnya 40 hari, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Dia Rasulullah jangankan sebulan banget, sehari juga enggak, setengah malam juga enggak, sepertiga malam doang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Kenapa Masjid Aqsa diberkahi sekelilingnya? Karena tempat turunnya malaikat, mahbat al-malaikah, tempat turun malaikat mondar mandir ke langit, ke bumi, itu pintu langit adanya di atas Masjid Aqsa kata para ulama. Jadi pintu itu masuk masjid ini kan ada pintu. Nggak mungkin kita terobos tembok. Malaikat juga sama. Maupun di atas bukan Abu Abad, dibuka pintu langit, ada pintu-pintu ternyata. Jadi langit punya pintu. Nggak mungkin merobos langsung dari Jakarta, dari Daru, malaikat langsung terbang ke atas, nggak begitu. Tapi malaikat kalau pengen naik turun pasti harus ke Masjid Aqsa sampai hari kiamat seperti itu, sebelum hancurnya langit dan bumi. Dan yang kedua, alasan daripada Masjid Aqsa diberkahi selain tempat turunnya naik turun malaikat, di situ tempat diutusnya para nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak sekali, luar biasa sekali. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampilkan sebagian ayat-ayat kami kepada Rasul dan umumnya kepada kita semua. Terbukti Pak, Bu. Dulu ketika Rasulullah sudah Isra Mi'raj, pas pagi-paginya kan Rasul kan sholatnya kan zuhur. Sholat yang pertama Rasul kerjakan bukan sholat subuh, tapi sholat zuhur. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril tentang kaifiyati sholat, cara-cara sholat, rakaatnya berapa, 5 waktu, itu di pagi harinya. Setelah orang-orang ada 3 kelompok. Ada yang bilang ini Muhammad ini pendusta, yaitu orang kafir Quraisy. Nantang-nantang, Muhammad, kalau pernah kamu Masjid Aqsa, coba jelaskan gimana sifatnya. Dia orang aneh. Kayak jamaah nanya, Ustaz pernah ke Tarim? Pernah, kuliah 5 tahun, alhamdulillah, Pak Habib Hanif. Coba Ustaz, hitung Masjid Tarim, hitung masjid. Terus hitung tiang Masjid Ba'alawi, Masjid Jami, Tarim, Masjid Muhdor, Masjid Asgof. Wah, saya nggak sempet hitung gitu. Sekalipun 5 tahun di sana, apalagi Rasulullah yang kan 5 tahun di Masjid Aqsa. Saya aja bingung, ditanyanya nggak main-main. Tapi untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
menampilkan kasyaf bahasa kitanya, menampilkan pemandangan Masjidil Aqsa di rumahnya Aqil bin Abi Thalib, yaitu anaknya dari Abi Thalib, sama sepupunya Rasulullah, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib, namanya Aqil bin Abi Thalib. Di tembok yang ditampilin. Lama kazabati Quraisyun hijr fatafikhtu ukhbirum an ayatihi wa ana anzur ilaihi fajallahu li baitul maqdis. Kata Rasulullah, ketika orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, malah nantang untuk menceritakan keadaan Masjid Aqsa, Allah tampilkan keadaan Masjid Aqsa, saya ceritakan. Diceritain masih nggak percaya juga. Dites sama mereka, coba jelaskan. Ada kabilah jualan ke Syam, nemu gak di tengah jalan? Kata, nemu. Bahkan tanya aja nanti, nyampe ke sini hari Rabu. Paling depan kontak warna kelabu, ada strip-strip hitam di badannya. Ada kehilangan gelas sama airnya. Airnya saya minum, gelasnya saya taruh lagi. Coba tanya, pas hari Rabu ditunggu-tunggu ternyata bener kehilangan gelas, iya gelasnya hilang, terus balik lagi airnya udah habis, tumpah nggak apa. Kata Rasul, ya saya minum untuk menampilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih nggak percaya juga. Ini yang pertama, tipe manusia yang nggak percaya. Makanya hikmahnya Isra Mi'raj untuk nyari iman sampai sekarang pun sama. Nah, kira-kira kita masuk yang pertama nggak? Nauzubillah min. Nggak mau Ustaz, oke nggak mau. Yang kedua, orang-orang yang murtad, yang tadinya Islam murtad, nauzubillah. Kalau yang pertama emang musyrik. Yang ketiga, orang-orang yang yakin bakal semakin kuat imannya seperti Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, "Inna qala dzalika laqad sadaqa inni usaddiquhu ala abada min dzalik." Kalau yang cerita begitu Rasulullah, saya percaya. Bahkan kalau beliau cerita lebih aneh lagi, saya percaya juga. Makanya gelarnya Siddiq. Dulu sebelum ada Isra Mi'raj namanya Abu Bakar doang. Tapi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj dikasih gelar sama Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa yang mempercayai di saat orang-orang masih ragu-ragu? Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar atas apa yang mereka ucapkan, tidak percaya dan sebagainya. Al-Basir, Maha melihat apa yang Rasul kerjakan. Para jamaah ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Hikmah yang kedua, kalau kita lagi sedih, kira-kira yang paling enak jalan-jalan nggak Bu? Bu, lagi ada masalah, kira-kira enak nggak jalan-jalan? Mana? Ke laut, ke mall, ke mall ya, ke laut, ke gunung, air terjun, enak ya, refreshing. Kalau Rasulullah, refreshingnya nggak tahu tanggung. Rasulullah, refreshingnya nggak tahu tanggung. Allah itu nggak pengen Rasulullah sedih. Allah nggak pengen, bahkan ketika Rasulullah bengong begini, nangis air mata Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ini bukan Isra Mi'raj, beda lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril coba tanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Maha tahu. Kata Rasulullah, Allahumma ummati ummati, ya Allah, saya sedang bikin umat saya di akhir zaman ini bagaimana? Mungkin banyak yang nggak sholat, mungkin subuhnya banyak yang isyraq, kesiangan 6:30, mungkin ada yang isyaknya bablas. Rasul nggak tahu apa yang terjadi. Dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Jibril ila Muhammad faqul inna sanubika fi ummatika wa lana su'ika. Kasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku Allah menjamin akan membuat umatku itu menjadi engkau ridhoi, tidak akan menjelek-jelekan engkau pada hari kiamat. Maksudnya apa? Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Makanya alhamdulillah mushola Darul Ulum dan warga sekitar Daru masih demen sholawatan. Nggak anak mudanya, nggak mamanya, kalau pengajian dari pagi udah sholawatan. Nah ini jam 10 pagi udah sholawatan, luar biasa. Tarikannya masih kuat aja, saya dengerin tuh dari pesantren. Bapak-bapak juga nih, insyaallah. Saudara dari Muhammad. Ya, maka ketika Rasulullah sedih pada tahun ke-10, pamannya meninggal, Abu Thalib yang ngebela Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan lebih 5 hari dalam kitab fikih sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, 1 bulan lebih 5 hari istri yang selama ini menemani beliau perjuangan dari nol, bener-bener perjuangan dari nol, dengan hartanya, dengan pengorbanannya, zamiluni, selibutkan saya, disebutin. Siapa yang nyelimutin Rasul?
Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid meninggal dunia, gimana gak sedih? 1 tahun orang yang kita cintai Bu meninggal dunia, sedih gak Bu? Ibu punya suami meninggal, sebelumnya punya uak atau paman atau encik meninggal juga yang sudah ngebela ibu, gimana kira-kira? Terpukul tidak? Belum pergi ke Taif disambit, kalau Ustaz ceramah disambut sama air sama kopi, kalau Rasul disambit. Kalau kita alhamdulillah ada cahaya, ada motor PCX, ada pakai mobil, kadang kita masya Allah, malu kita nggak rajin ceramah, malu kalau kita untuk nyebarin ilmu. Sebab Rasulullah dulu bukan disambit dakwah ke negeri Taif, Bani Saqif, baru datang disambitin sampai dalam kitab fikih kukunya Rasulullah mangap, kuku kakinya mangap. Kalau kita masya Allah alhamdulillah selama ini belum pernah ada yang bikin kita berdarah-darah. Rasulullah SAW boleh dihina, dicaci, ditipukin sama maaf kotoran otak, masya Allah. Gimana gak terpukul Rasulullah SAW? Tapi begitulah. Memang begitu kalau pengen ceramah agama, nyebar ilmu, wahya sunnatul da'watil islamiyah fi kulli asrin wa zaman, kata Syabuti. Orang yang pengen menyebarkan ilmu agama siap-siap bakalan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja diujinya? Memang seperti itu, wahya sunnatul da'watil islamiyah. Memang seperti itulah menjadi sunnatullah, sunnah dakwah Islamiyah fi kulli asrin wa zaman, setiap masa dan generasi. Memang begitu. Ustaz Idris dari Jakarta, asli Banten, memang Cilegon buyut, cuman kan ke Jakarta udah tahu, terus pindah lagi ke sini. Ya, emang nggak susah bikin pesantren 2,5 tahun. Orang asing babat sini gimana itu? Belum punya modal, tapi Allah kehendaki berdirinya pondok masjid, alhamdulillah. Ada min fadli rabbi. Alhamdulillahirabbil sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Rasulullah galau, bahasa kita sedih, nama manusia juga, cuma khairul bashar, sebaik-baiknya manusia. Rasul sedih, kenapa? Boleh disambitin ini paman yang ngebela lagi, enak-enak yang ngebela Rasul, meninggal. Abu Thalib 1 bulan 5 hari, 1 bulan 5 hari istrinya yang ikut-ikutan meninggal. Jadi duluan pamannya, habis pamannya baru istrinya, bukan kebalik. Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid meninggal dunia. La ilaha illallah, gimana bayangkan dulu. Maka udah saya hibur kamu, jalan-jalan. Refreshingnya bukan ke laut, bukan ke pantai, refreshingnya ke langit. Refreshingnya Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sama idunya sabi'a fawqal arsy. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa naik buruk terus kecepatan cahaya. Daba fawqa himar wa tabigol, kata Rasul. Itu hewan berkaki 4, lebih tinggi dari himar, keledai, lebih pendek dari peranakan keledai dan kuda. Bahasa kita segede kambing awal atau sapi kecil sebenarnya. Das. Nyampe ke Masjid Aqsa, Rasul jadi imam. Ternyata pas lihat ke belakang udah berdiri 124.000 para nabi dan 313 Rasul, atau 314 atau 315 dikurangi 1, beliau kan masuk Rasul. Bayangin semuanya makmum di belakang Rasul. Nanti di langit ke-7 Baitul Ma'mur jadi imam lagi 2 kali sholat, bukan 1 sebenarnya. Sholat 2 rakaat yang itu di Masjidil Aqsa di bawah, nanti di Baitul Ma'mur langit ke-7 tempat tawafnya malaikat, sholat lagi para nabi dan Rasul. Naiklah singkat cerita ke langit pertama, ketemu sama Nabi Adam. Resi ketemuan Rasul, agak hilang galaunya, ketemu sama bapak moyangnya. Naik lagi ke langit yang kedua sama Jibril teman alaihissalam, dan buruk masih bisa tuh nemenin Jibril alaihissalam. Ketemulah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, masya Allah. Nanti Nabi Isa turun lawan Dajjal, mati Dajjal. Kemudian setelah itu naik langit yang ketiga, nama Nabi yang paling ganteng di bawahnya Rasul, tapi gantengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bukan Yusuf yang mulia Ustaz. Yusuf. Namanya Yusuf. Bangun. Tiga Yusuf ya, gitu. Langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Yang Zuleha mau memperkosa Nabi Yusuf, cewek mau memperkosa cowok, kebalik. Saking gampang itu Bu, kalau ada laki-laki model begitu nggak tahu lagi gimana segi ibu semuanya. Naik lagi yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit yang kelima Nabi Harun alaihissalam. Ini hadisnya Bukhari Muslim, nggak main-main. Naik ke langit yang keenam Nabi Musa. Cerik kan sudah nangis. Nabi Musa nangis. Kenapa nangis? Nabi Musa nangisnya dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu Umdatul Qari, Syekh Badrun Al-Aini mengatakan nangisnya Nabi Musa bukan iri hati, tetapi merasa sedih. Kenapa umatnya Nabi Musa Bani Israel
tambeng-tambeng, nggak kayak umatnya Rasul. Disuruh maulid hadir, disuruh Islamiyat hadir, salawatan hadir, sholat 5 waktu oke, ustadz-ustadznya banyak, kiainya banyak. Ustadz-ustadznya di zaman Rasulullah itu seperti nabi-nabi di zaman dahulu. Tapi diriwayatin di bertebaran para kiai, para wali ini bertebaran di setiap daerah, ada di Tantek, setiap daerah, dari Kagoncang. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa itu bukannya iri hati ke Rasul, tapi kenapa umat ada tambeng-tambeng, umatnya Rasul lembut-lembut hatinya. Masya Allah, saking pengen begitunya Nabi Musa pengen jadi umatnya Rasul. Ya Allah, aku pengen jadi umatnya Rasul, tapi gak bisa. Kamu deh ngurusin umatmu. Itu Nabi Musa minta sama Allah pengen jadi umat Rasul, gak dikasih lah. Kita dikasih tiket gratis, masih nggak mau baca sholawat ke Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi wa naik lagi itu lagi dan ke 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah di langit yang ke-7 ada Ka'bahnya malaikat. Kalau di dunia kan yang sudah haji umrah tuh di Mekah Ka'bah. Nah pas saat itu di Mekah di Ka'bah tarik urus ke atas, pas banget itu di atasnya Ka'bah ada Ka'bahnya malaikat bernama Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang senderan di samping Baitul Ma'mur. Nah terus bersambut, Allah dipelukin generasi itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Tahu ya? Singkat cerita naik lagi, yaitu apa? Sidratul Muntaha, asy-syajaratul lati yantahi ilaiha ilmul malaika. Ilmu malaikat tok gak bisa lagi merobos sampai situ. Sidratul Muntaha adalah nama pohon yang sangat gede. Kata Imam Nawawi, akarnya ada di langit yang ke-6, sebagaimana kata sahabat Rasul Malik bin So'so'ah radhiyallahu anhu. Batangnya langit yang ke-7, sebagaimana kata Anas bin Malik perawi hadis radhiyallahu anhu. Dan di atasnya kata Abdullah bin Mas'ud, puncaknya ada di atas langit yang ke-7. Malaikat Jibril cuma mentok sampai langit yang ke-7 doang. Kata malaikat Jibril, kalau aneh ngelangkah sekali lagi, hancur sayap aneh sama badan-badan aneh. Apalagi buruk, gimana nih buruk? Terus saya sama siapa? Sendiri. Tapi jangan salah paham. Bukan bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas situ nangkring duduk na'udzubillah min dzalik. Mujassima, nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Memang Allah takdirkan Rasul pengen ke situ bebas. Sebagaimana Allah ketemuan sama Nabi Musa di mana? Dunia. Faklan alaika innaka bil wadil muqaddas wa innani Allah, inni Allah. Aku adalah Allah. Di mana itu? Dunia. Lah, berarti di mana itu? Kalau ini Allah ketemu sama Rasulullah di atas langit 7, nama Nabi Musa itu. Ini anak rabbuk, aku Tuhanmu. Faklan alaika, buka sendalmu, copotin. Innaka bil wadil muqaddas wa. Musa, engkau sekadang ada di lembah suci tua. Duduk. Nah, ketemu sama Allah di situ berarti bagaimana? Udah daripada pusing mikirin Allah, bilang aja Allah ada tanpa butuh tempat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ibu, Bapak, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengatakan Allah ada di mana-mana. Mana toilet ini enggak boleh. Kalau bilang ilmunya iya, tapi kalau di mana-mana saya tahu kayak pernah ketemu di mana-mana. Allah di dalam urat, masya Allah jangan. Beda wujud. Allah di langit yang ke-7, di atas langit yang ke-7 nggak boleh juga. Allah dalam Ka'bah, na'udzubillah min dzalik. Jadi daripada so tahu, pakailah akidah Ali bin Abi Thalib, Allahu mawjudun bila makan wa la yahtaju bila makan li annahu laisa kamitslihi syai'. Allah ada tanpa butuh tempat. Karena yang butuh tempat adalah makhluk, Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah di mana? Wallahu a'lam bishawab. Turun itu dapat perintah sholat 50 tuh sampai langit 7 aman, sampai langit ke-6 ditegur sama Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa tuh cuma pengen lihat wajahnya Rasul, jadi dia akal-akalin gimana ya biar Nabi Muhammad ini lama ketemu sama aneh. Begitu kata para ulama. Jangan dulu turun, jangan-jangan nih ketemuan nih janjian nih. Dia akal-akalin gimana? Dia pernah lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pengen lihat Allah, yang ada gunung dihancurin sama Allah dites. Saya nggak bisa melihat Allah, nanti di akhirat bisa, di dunia nggak bisa. Kenapa ya Rasulullah? Perintahnya apa? 50 waktu, aduh, minta deh ke Allah keringanan, naik lagi, dikurangin 5. Jadi nggak langsung 5 waktu, Bu, dikurangin 5. Terus dari 45, 40, 35, 30 sampai 5 disuruh pinta lagi, udah ada malu. Terus yang 5 juga ini susah, apalagi 50 waktu, barang 20 menit kita sholat.
kapan kerja, kapan hubungan badan sama istri, belum mandi dulu udah azan lagi. Ya, mandi ya, belum juga selesai kita mandi dulu udah Allahu Akbar. Aduh, baru lagi tidur, bangun lagi macul, sholat lagi. Ya coba dibagi 24 jam bagi ya 50 waktu berapa itu? Kan kurang lebih 20 menitan, nggak nyampe 1 jam. Bapak lagi rokok, taruh lagi. Rahmat Allah. Tapi jangan ragu, ibu-ibu. Kata para ulama, sholat yang kita kerjakan 5 waktu itu bernilai 50 waktu. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang kerjakan satu kebaikan, dilipat gandakan 10 minimal. 10 kali 5, 50. Jadi kalau kita kerjakan salat 5 waktu, itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Hikmah itu. Hikmah yang selanjutnya adalah perintah sholat. Udah susah-susah Rasulullah dapetin perintah sholat. Umat zaman sekarang nyepelein, berjuang enggak kayak Rasulullah, disambilin enggak, dikatain enggak. Jadi dapat hadiah kayak dibuang-buang. Kayak saya nih Ustadz nih, ngasih ke Irfan, santri kita. Hadiah yang berharga, mobil katakan atau motor, dihancurin sama dia, kan kebangetan. Nah ini kan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat untuk ingat Allah. Wa aqimi sholat tadi zikri, dikerjakanlah sholat untuk ingat saya. Itu kan enak sekali. Makanya orang yang bisa nikmat tenggelam sholatnya itu udah ajib hamba Allah yang sangat bertakwa. Tapi orang kalau sholatnya formalitas, yang penting sholat, ntar isya, sholat biar tenang. Sholat itu cuma pengen gugurin gua aja. Rutinitas, nggak ada usaha khusyuk-khusyuknya. Nggak ada peningkatan gimana belajar rukunnya, syaratnya, sunnahnya. Berapa sunnah sholat anak santri? Ada berapa? Abad sama hayat ada berapa? 52? Belajar belum? 52 sunnah dalam sholat abad dan hayat akbar. Jadi cuma kita gerakan-gerakan biasa doang. Nah, hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul itu harus kita hargai. Jadi hikmah Isra dan Mi'raj untuk mengingatkan kepada kita semua yang sudah malas mengerjakan sholat, jangan malas lagi. Hargailah perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah yang terakhir yaitu ada hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Makanya di Isra kan ke Masjidil Aqsa, bukan ke Jakarta. Subhanallah di asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila Indonesia, ila Jakarta atau ila Sin. Zaman dulu sudah ada Sin Cina, ila Sin, ila Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa sampai kapanpun Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Jangan sampai lepas kepada Dajjal dan Yahudi. Dan mungkin saja kata Syekh Butik itu yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi semangat untuk merebut Masjid Aqsa. Kita sekarang doakan supaya saudara-saudara kita umat Islam bertahan dan diberikan kesabaran pada Allah Subhanahu. Saudara Nabi. Lanjut ke Syaban. Nanti habis ini karena ke Malang nanti kan hari Selasa malam Rabu habis maghrib udah masuk nisfu Syaban dong. Nanti saya kurang lebih 20 menit akan menutup ceramah ini atau setengah jaman dengan apa sih amalan di nisfu Syaban dan ada apa di Syaban dan sebagainya. Mungkin yang sering ngaji sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Ini kan ada sebagian besar 70% 80 itu belum pernah dengar seperti dari kita langsung. Maka nggak ada salahnya. Habis kita bahas Isra Mi'raj, sesi yang kedua kita bahas tentang Syaban ini yang nanti sekarang malam Ahad, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Nah itu disebut Syaban. Biar nanti ada persiapannya, Ustaz akan sampaikan beberapa materi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Imam Ar-Rusliya